Halo, Solvi, para penonton dalam video pembelajaran sekalian yang saya kasihi. Pada video kali ini kita akan membedah tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Pada kesempatan ini saya berharap para penonton sekalian, para peserta didik sekalian dalam keadaan sehat walafiat adanya. Baik para penonton sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, di awal pertemuan kita pada kesempatan ini kita awalilah dengan doa. Marilah kita mengambil sikap yang layak untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, siramilah kami dengan rahmat-Mu agar melalui gereja-Mu terbentuk persekutuan cinta kasih sejati sebagaimana yang telah diteladankan Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Bantulah kami agar melalui perjumpaan ini kami semakin memahami dan menghayati persekutuan sebagai anggota gereja dan semakin terlibat aktif dalam masyarakat Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik para penonton sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan ingin kita ketahui bersama dalam video pembelajaran kali ini, yaitu tujuan sikap dan juga tujuan pengetahuan. Ada dua hal yang mau ditampilkan dalam tujuan sikap. Yang pertama dari aspek sosial, yang kedua adalah dari aspek religiositas. Tujuan dari aspek sosial dalam pembelajaran ini agar para siswa-siswi sekalian atau kita semua terbuka terhadap orang lain. Sedangkan tujuan sikap dari aspek religiositas yaitu supaya kita semua memiliki iman akan Yesus Kristus. Itu adalah tujuan sikap dari tujuan pembelajaran yang akan kita bahas bersama dalam video pembelajaran kali ini. Sementara tujuan pengetahuan dari pembelajaran kita dalam pelajaran agama Katolik pada kesempatan ini, yang pertama, siswa mengetahui perubahan cara pandang tentang gereja. Yang kedua, setelah melalui pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja dan ajaran kitab suci. Lalu tujuan yang ketiga, bahwa setelah pembelajaran ini siswa diharapkan menghayati gereja sebagai persekutuan umat yang bersifat terbuka. Baik para siswa-siswi sekalian, itu adalah dua tujuan yang kita harapkan bersama dalam pembelajaran kali ini, dan kita lanjut dengan pembahasan tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Sebelum kita lalui tema gereja sebagai persekutuan yang terbuka, ada beberapa langkah yang akan kita lewati bersama dalam pembelajaran di video kali ini. Langkah pertama
mari kita menggali pemahaman tentang perubahan cara pandang terhadap gereja. Yang kedua, langkah kedua yang akan mau kita bahas bersama yaitu menggali makna gereja sebagai persekutuan terbuka menurut ajaran gereja dan ajaran kitab suci. Sedangkan langkah ketiga yang akan kita lalui bersama di video pembelajaran kali ini yaitu menghayati gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Baik para penonton sekalian, para siswa-siswi sekalian, mari kita ikuti pembahasan di video ini tentang bagaimana mengetahui perubahan cara pandang dalam gereja Katolik. Bahwa ada dua pandangan tentang gereja dalam gereja Katolik. Namun sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana perbedaan cara pandang tentang gereja, saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk memperhatikan dua gambar berikut ini, gambar 1 dan gambar 2. Silakan diperhatikan. Setelah mengamati gambar 1 dan juga gambar 2, saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk berpikir, menginterpretasi tentang gambar yang sudah ditampilkan tadi pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, sekarang berdasarkan pengamatan terhadap kedua gambar model gereja yang sudah ditampilkan pada gambar 1 dan gambar 2, saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa makna gambar model gereja yang pertama? Silakan menyaksikan gambar 1. Soalnya adalah apa makna gambar model gereja yang pertama? Soal yang kedua, apa makna gambar model gereja kedua? Atau apa makna gambar model gereja pada gambar 2? Lalu pertanyaan yang ketiga, apa bedanya antara model gereja institusional hierarkis piramidal dan gereja sebagai persekutuan umat Allah? Sekali lagi, apa bedanya model gereja institusional hierarkis piramidal dan gereja sebagai persekutuan umat? Saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah diperdengarkan kepada Anda sekalian. Baik siswa-siswi sekalian yang saya kasihi, setelah kita mengamati dua buah gambar, ada gambar 1 dan gambar 2, mari kita coba memberi interpretasi terhadap yang pertama, gambar 1. Kalau kita perhatikan secara saksama, gambar 1 ini mengindikasikan bahwa gereja umat Allah model institusi piramidal. Hal ini tampak dalam gambar bahwa gambar 1 itu menunjukkan gambar segitiga. Kita lihat tulisan yang tertera di situ, ada paus di puncak. Setelah paus di puncak segitiga, di bawahnya ada uskup. Kemudian setelah uskup ada imam, kemudian ada biarawan-biarawati, kemudian ada umat Allah. Itu adalah
model gereja yang ditampilkan pada gambar pertama, yaitu gereja institusi piramidal, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan gereja tampaknya seperti struktur organisasi mulai dari paus sampai kepada umat Allah. Kita boleh melihat gambar secara nyata. Lalu gambar yang kedua, dari gambar yang sudah ditampilkan kepada siswa-siswi sekalian, kita melihat bahwa gambar ini bisa disebut sebagai gambar gereja umat Allah model persekutuan. Kalau kita lihat dalam gambar ini, gambar 2 ini tampak seperti lingkaran. Kemudian dalam gambar ini tertera tulisan biarawan-biarawati, awam, ada uskup, kemudian ada imam. Hal ini menunjukkan kalau gambar 2 ini merupakan gambar gereja umat Allah model persekutuan yang terbuka. Itu adalah interpretasi dari kedua gambar yang sudah ditunjukkan kepada siswa-siswi sekalian. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah, apa perbedaan antara model gereja institusional hierarkis piramidal dan gereja sebagai persekutuan umat Allah? Baik, kita bisa memberikan diversifikasi atau bagaimana perbedaan antara kedua model gereja ini. Yang pertama, mari kita membahas tentang gereja umat Allah model institusi piramidal. Di situ ciri-ciri dari gereja ini, gereja model institusi piramidal. Yang pertama, para hierarki dalam kurung atau kita sebutnya paus, uskup, dan para tabisan menguasai umat. Lalu ciri yang kedua dari model gereja institusional piramidal ini adalah organisasi lahiriah yang berstruktur piramidal tertata rapi. Lalu ciri yang ketiga dari gereja institusi piramidal adalah mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Lalu ciri yang keempat dari model gereja institusi piramidal adalah umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Kemudian ciri yang kelima dari model gereja ini yaitu cenderung imam sentris atau hierarki sentris. Maksudnya bahwa hierarki sebagai pusat gerak gereja atau imam sebagai pusat gerak gereja. Kita lihat saja gambarnya, paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, kemudian pada akhirnya adalah umat Allah. Lalu ciri yang berikut dari model gereja institusi piramidal yaitu mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Lalu ciri yang berikutnya dari model gereja institusi piramidal, gereja merasa satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, atau orang sering menyebutnya dengan istilah extra ecclesiam nulla salus. Artinya bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, dan dalam pandangan gereja institusi piramidal cuma hanya gereja yang merupakan satu-satunya penjamin kebenaran. Lalu yang berikut dari ciri gereja institusi piramidal yaitu bersifat triumfalistik. Artinya gereja itu memegahkan diri. Itu anak-anak ciri dari gereja model institusi piramidal. Nah, mari kita menjelaskan tentang bagaimana ciri dari gereja sebagai persekutuan umat, atau gambar yang kedua, bagaimana ciri dari model gereja sebagai persekutuan umat. Yang pertama, gereja tidak
hierarki sentris, atau gereja tidak hanya berpusat pada kaum hierarki atau kaum klerus, melainkan kristosentris. Artinya, Kristus menjadi pusat hidup gereja. Imam dan awam sama-sama ambil bagian dalam tugas Kristus, hanya berbeda sesuai talenta dan kemampuan masing-masing. Lalu ciri yang kedua dari gereja model persekutuan umat, yaitu gereja bersifat terbuka, berdialog untuk semua orang, baik di antara sesama warga gereja. Gereja juga terbuka untuk kehadiran agama-agama lain dan budaya-budaya lain yang ada di dunia, sehingga gereja bersifat terbuka dan selalu membangun dialog supaya tidak terjadi konflik antara budaya dan juga antar agama. Lalu yang ketiga, ciri dari gereja persekutuan umat, bahwa di luar gereja ada keselamatan, bahwa gereja menyadari bahwa budaya-budaya lain, juga agama-agama lain di dunia ini juga memberikan keselamatan, sehingga dalam gereja yang bersifat persekutuan umat ini tidak ada lagi istilah extra ecclesiam nulla salus, bahwa gereja membuka diri dan menyadari bahwa selain gereja juga membawa kabar keselamatan. Lalu ciri yang keempat dari gereja model persekutuan umat, yaitu gereja memberi penekanan pada kolegialitas episkopal. Maksudnya adalah keputusan dalam kebersamaan. Kolegialitas episkopal artinya keputusan dalam kebersamaan. Kemudian ciri yang berikut dari model persekutuan umat ini, yaitu adanya pembaharuan atau aggiornamento, bahwa dalam gereja persekutuan umat terjadi pembaharuan sebagaimana yang kita lihat dalam Konsili Vatikan kedua atau dalam gereja Konsili Vatikan kedua. Gereja membuka diri dengan sebutan aggiornamento, artinya ada pembaharuan dalam gereja, mendorong umat untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan kaum klerus atau kaum hierarkis atau awam, bekerja sama dengan imam, bahwa gereja tidak saja milik imam sebagaimana dalam model institusi piramidal, tapi gereja adalah milik awam dan imam. Lalu ciri yang terakhir dari model gereja persekutuan umat adalah kepemimpinan gereja atau hierarki sebagai pelayan, dan mereka mesti bekerja sama dengan awam. Sehingga kita lihat bahwa dalam gereja model persekutuan umat, baik imam maupun awam, mereka bekerja sama dalam membangun gereja. Itu berarti ada partisipasi dari awam dalam tugas gereja. Itu perbedaan dari model gereja institusional hierarkis piramidal dan gereja persekutuan umat Allah. Baik anak-anak sekalian, siswa-siswi sekalian, mari kita menjelaskan tentang bagaimana perubahan cara pandang terhadap gereja. Ada gerakan pembaharuan dalam gereja nampak dalam hal ketentuan sebagai berikut, atau bagaimana gereja yang mengalami perubahan aggiornamento tadi memiliki ketentuan yang pertama, umat punya hak dan wewenang yang sama. Ada kekhususannya dalam hal menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki dalam wadah Dewan Pastoral Paroki. Yang kedua, gerakan pembaharuan bukan hanya menyangkut kepemimpinan gereja, juga mencangkau masalah-masalah dunia. Tidak saja pembaharuan dalam gereja juga berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Ada berbagai persoalan yang
kita temukan dalam dunia ini. Misalnya persoalan aborsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga ada kasus penjualan manusia. Pertanyaan adalah bagaimana kiprah gereja terkait dengan persoalan-persoalan tersebut. Sehingga pembaharuan yang dibuka oleh gereja tidak hanya dalam pembaharuan berkaitan dengan fungsi dan peran imam, dalam kaitan dengan bekerja sama dengan awam, tapi bagaimana gereja terbuka dan juga peduli terhadap berbagai persoalan yang dialami dunia. Lalu yang ketiga, dari gerakan pembaharuan gereja nampak dalam ketentuan susunan kepengurusan Dewan Pastoral Paroki, bukan lagi piramidal, melainkan saling bekerja sama dan saling melengkapi. Sudah dikatakan bahwa antara imam dan awam mesti bekerja sama dan membuka diri. Kemudian antara imam dan awam sama-sama berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja. Selanjutnya, siswa-siswi sekalian, di video kali ini mari kita mencari tahu kira-kira apa makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja dan ajaran kitab suci. Yang pertama, kita lalui tentang ajaran gereja, tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, bahwa gereja diutus Kristus untuk menyalurkan cinta kasih kepada manusia dan segala bangsa. Sama seperti Yesus harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah. Itu adalah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam ajaran gereja. Selanjutnya, mari kita menilik kira-kira bagaimana makna gereja sebagai persekutuan terbuka dalam terang kitab suci. Mari kita menyimak makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam kitab suci, yaitu dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, yaitu cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Baik anak-anak, demikianlah cara hidup jemaat perdana sebagaimana yang kita dengarkan dari bacaan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Selanjutnya saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk menyimak teks kitab suci tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang menarik dari cara hidup umat perdana yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37? Pertanyaan yang kedua, gambaran gereja model apa yang terungkap dari kisah tersebut? Yang ketiga, apakah cara hidup umat perdana itu dapat kita tiru secara harafiah? Mengapa?
Itu adalah 3 pertanyaan yang kita boleh kerjakan sesuai dengan teks Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Baik para siswa-siswi sekalian, setelah kita mendengarkan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, saya mengajak Anda sekalian untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, dan setelah direnung-renungkan, mari kita memberikan kemungkinan jawaban dari teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Jawaban pendalaman kitab suci yang menarik dari cara hidup jemaat perdana. Yang pertama, mereka berkumpul atau selalu hidup bersama, sehati sejiwa, selalu berdoa bersama. Kemudian mereka bersaksi tentang Yesus. Selain itu hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hal yang menarik lainnya dari cara hidup jemaat perdana yaitu mereka saling berbagi. Milik sendiri dijadikan milik bersama. Itu berarti mereka lebih mengedepankan persahabatan yang ideal atau persahabatan yang sejati di antara kelompok yang sudah mereka bangun bersama. Lalu ciri berikut yang paling menarik dari cara hidup jemaat perdana, bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya. Kalau kita mendengar dari kisah tadi bahwa mereka menjual hak miliknya sendiri untuk digunakan secara bersama-sama. Lalu lebih lanjut, hal yang menarik dari cara hidup jemaat perdana bahwa tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri. Itu adalah hal yang menarik yang dipertontonkan dari cara hidup jemaat perdana. Lalu pertanyaan yang kedua tadi adalah pertanyaan kedua dari Kisah Para Rasul yang sudah diperdengarkan kepada kita. Mari kita memberikan jawaban dari pertanyaan kedua. Gambaran gereja model apa yang terungkap dari kisah tersebut? Teks Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, dia menggambarkan gereja umat Allah persekutuan terbuka karena mementingkan kerjasama, kemudian hidup penuh persaudaraan dan cinta kasih. Itu adalah pertanyaan nomor 2. Lalu pertanyaan nomor 3, apakah cara hidup jemaat perdana itu dapat kita tiru secara harfiah? Mengapa? Setelah kita mendengar bacaan tadi, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, kita tidak bisa menirunya secara harfiah karena situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda dengan situasi sosial ekonomi yang dialami oleh murid-murid Yesus pada zamannya. Namun semangat hidup dari murid-murid Yesus boleh kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial, situasi ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Baik anak-anak sekalian, saya mengajak Anda untuk menghayati gereja sebagai persekutuan umat bersifat terbuka. Yang pertama, Yesus adalah pusat gereja. Tanpa Yesus, gereja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, gereja tidak boleh menutup diri. Gereja mesti terbuka dengan kehadiran budaya dan agama-agama lain yang ada di dunia ini. Karena gereja mesti terbuka, diharapkan gereja mesti berdialog dengan agama dan budaya-budaya lain yang ada di dunia.
gereja mesti membuka diri. Baik siswa-siswi sekalian, demikian video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Namun sebelum Anda menutup video ini, saya mengajak Anda untuk mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama soalnya adalah, apa artinya gereja yang bersifat inklusif? Yang kedua, mengapa gereja harus bersifat inklusif? Yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan sebagai perwujudan anggota gereja yang bersifat terbuka dalam kehidupan sehari-hari? Tugas ini boleh dikerjakan untuk dikumpulkan pada guru mata pelajaran agama Katolik. Baik anak-anak, siswa-siswi sekalian yang saya kasihi, demikianlah video pembelajaran kita kali ini, dan di akhir video ini kita tutupi pembelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kiranya pertemuan ini menghantar kami kepada pemahaman dan penghayatan yang utuh dan benar tentang gereja-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar menyemangati kami untuk menempuh persekutuan yang suci sebagai anggota gereja-Mu. Demikian juga